selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita tetap diberi kesehatan, tetap kita bisa belajar dengan baik bersama-sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan pembelajaran yang berikutnya dari tema 1, subtema yang keempat, pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran di pembelajaran 3 ini antara lain yang pertama, dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun yang benar. Tujuan yang kedua, dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun, kita dapat melatih kalimat penolakan pada teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dalam bahasa yang santun. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan diberikan 3 buah bilangan, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, dengan diberikan contoh karya hiasan dari benda alami, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan benar. Dan yang keenam, yang terakhir, dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, kita dapat membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. Dari pembelajaran hari ini, kita akan melihat sebuah atau beberapa gambar yang diberikan. Nah, di dalam gambar ini kita melihat beberapa warga, ya, anggota warga di lingkungan ikut bergotong royong. Nah, di sini warga di lingkungan rumah Udin itu sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman, sedangkan anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan, minuman. Nah, semuanya tampak rukun dan gembira. Nah, kita coba perhatikan, kita amati gambar-gambar ini. Ya, nampak rukun dan walaupun bekerja keras, tapi mereka tetap kelihatan bahagia. Ya, nah, coba perhatikan dari kegiatan mereka ini ada percakapan. Sekarang kita coba dengar percakapan ini. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dengan ibunya. Nah, ibunya mengatakan, "Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak." Lalu Siti mengatakan, "Baik, Bu." Kemudian Siti membawa makanan dan minuman yang disuruh ibunya untuk diberikan kepada bapak-bapak yang sedang bergotong royong. Nah, di sini dikatakannya, "Ini kuenya, Pak, silahkan dinikmati." Ada juga yang mengatakan, "Silahkan air minumnya, Pak." Ya, kemudian juga di sini ada sebuah gambar yang mengatakan Siti memberikan kue kepada seorang bapak yang sedang beristirahat, ya. Setelah bergotong royong istirahat sejenak, Siti mengantarkan kue. Dia katakan, "Kuenya silahkan, Pak." Jadi sambil mengantarkan kuenya silahkan, Pak. Dan dijawab oleh bapak itu dengan mengatakan, "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri." Ya, dia dijawab, "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri." Lalu Siti juga memberikan minuman. Dan bapak itu menjawab, "Terima kasih, Siti. Kebetulan bapak sudah haus." Nah, dari percakapan ini
bagus sekali, kelihatan mereka sangat kompak, sangat rukun ya. Ada beberapa dari mereka bekerja ya, bergotong royong. Ada juga yang menyiapkan makanan dan minuman. Nah, dari gambar-gambar ini, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di dalam masyarakat? Nah, nanti kalian jawab sendiri ya. Nah, kemudian gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Coba perhatikan. Gambar mana yang menunjukkan penolakan? Nah, sekarang teacher mau tanya kepada kalian, pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Ya, pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Coba kamu pikir-pikir, pasti suatu waktu dulu pernah kamu menolak. Nah, bagaimana kamu menolaknya? Ya, sebagai anak Indonesia yang tahu sopan santun, tahu tata krama, ya, tahu etika dengan baik, kita akan menolak dengan cara yang santun. Jadi kalau orang mengatakan, misalnya seperti tadi Siti mengantarkan kue, ya, Pak, silahkan kuenya. Bapak tadi menjawab dengan mengatakan, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, ini jawaban yang bagus, santun, dan kedengarannya sangat lembut. Nah, sekarang dengan kalian bagaimana? Kalau ada seseorang yang menawarkan sesuatu, kemudian kalian menolaknya, apakah ada seperti Bapak ini dengan menjawab, ya, walaupun menolak, ya, memberikan penolakan, tetapi masih dengan bahasa yang santun. Nah, coba kalian seperti itu, yang masih belum bisa berkata santun, berkata baik, kita coba ya, coba. Kalau kita sering mencoba, nanti lama-lama pasti akan menjadi terbiasa. Nah, sekali lagi coba kalian dengarkan percakapan tadi ya, teacher akan ulang kembali ya. Nah, Ibu Siti mengatakan, Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Siti menjawab, baik Bu. Lalu Siti membawa kue itu kepada bapak-bapak yang sedang bergotong royong dan mengatakan, ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Kemudian temannya juga mengatakan, silahkan air minumnya Pak. Dan kemudian Siti juga pergi ke seorang bapak yang sedang duduk sendiri. Kuenya silahkan Pak. Dan bapak tadi menjawab, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Tapi waktu Siti mengantarkan minuman, Bapak tadi mengatakan, terima kasih Siti, kebetulan Bapak haus. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, bagus sekali percakapan seperti ini. Ya, kelihatannya dijawab dengan santun, dengan sopan, ya, dan beretika. Jadi kelihatannya seperti enak didengar. Nah, kita juga diharapkan bisa seperti itu ya. Kalau diberikan sesuatu, jangan lupa mengatakan terima kasih. Apapun bentuknya, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau kita menolak, kita juga bisa mengucapkan tidak, terima kasih. Seperti Bapak tadi ya, silahkan kuenya Pak. Ya, Siti tadi mengatakan mengantarkan kuenya, tapi Bapak itu mengatakan tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, kan bagus seperti itu ya. Semoga kita bisa meniru. Sekarang kita coba tuliskan beberapa kata-kata penolakan tadi yang kita dengar. Tuliskanlah di bukumu ya, tulis dengan baik-baik dengan tulisan tegak bersambung. Nah, setelah itu dari percakapan yang kita dengar tadi, ada ibunya Siti dengan Siti, lalu Siti dengan beberapa temannya mengantar makanan dan minuman kepada bapak-bapak yang sedang bergotong royong. Nah, kita perhatikan percakapannya. Sekarang percakapan itu ya, coba kamu buat dalam bentuk cerita.
Jadi percakapan tadi kita rubah dalam bentuk cerita. Bagaimana caranya? Seperti tadi, teacher sudah contohkan ya. Ibunya Siti membawakan kue, menyuruh Siti mengantarkan kue itu kepada bapak-bapak. Ya, apa yang dikatakan ibunya tadi? Nah, pasti masih ingat. Lalu apa yang dijawab oleh Siti? Nah, jadi seperti itu. Lanjutkan terus ceritanya. Sampai yang terakhir, Siti mengantarkan minuman kepada seorang bapak yang sedang istirahat setelah bergotong royong. Ya, bapak itu mengatakan apa? Perhatikan di situ. Nah, pasti bisa kalian ya. Jadi kalian ceritakan kembali percakapan tadi. Jadi kita tidak mempraktekannya dalam bentuk bercakap-cakap, tapi menceritakan. Tadi teacher secara tidak langsung sudah menceritakan sedikit. Nah, nanti kalian lanjutkan. Nah, setelah kalian bisa menceritakan percakapan tadi menjadi sebuah cerita, kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan membuat kalimat matematikanya ya. Kalau yang lalu kita belajar bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangi, sekarang akan kita gabungkan keduanya, yaitu menjumlah dan mengurangi, atau kebalikannya, dengan mengurangi lalu kita jumlahkan lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan Udin sudah terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan sebanyak 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, teacher ulangi sekali lagi ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Rumah Udin itu sudah terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu, 95 kue bolu dan 120 kue lemper. 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, tadi kalau kita perhatikan kue bolu sekian, kue lempernya sekian, lalu disajikan dan dimakan sekian. Berapa sisanya? Tentu yang pertama kita akan mencarinya. Kue bolu tadi yang jumlahnya 95, kita harus tambahkan dengan jumlah kue lemper yaitu 120. Setelah kita jumlahkan, kita kurangkan dengan yang mereka makan sebanyak 158. Jadi jalannya yang pertama adalah 95 ditambah 120 dikurangi 158. Nah, sekarang kita mencarinya dengan cara pendek karena supaya cepat dan langsung ya, tidak panjang-panjang lagi. Jadi kita dengan cara singkat, tepat, cepat ya. Nah, jadi 100 tadi 95 ditambah 120. Tambahkan dulu. Nanti berapa hasilnya? Setelah dapat hasilnya, kurangkan dengan 158. Jadi 95 ditambah 120 sama dengan 215. Kemudian 215 ini kita kurangkan 158. Nah, kita cari dengan teknik menyimpan. Kalau perlu dengan teknik menyimpan. Kalau bisa langsung, kita selesaikan dengan cara langsung menguranginya atau menjumlahkannya ya. Nah, setelah kita tambahkan dan kita kurangkan, kita dapat hasilnya sebanyak 57. Nah, jawabannya tadi pertanyaannya, berapa sisa kue sekarang? Jawabannya adalah, jadi sisa kue sekarang adalah, tadi yang sudah kita jalankan panjang-panjang, dijumlahkan dulu, setelah dapat hasilnya kita kurangkan lagi dan hasil akhirnya adalah 57.
Jadi jawaban dari soal tadi, jadi sisa kue sekarang adalah 57 buah. Nah, nanti ada beberapa soal lagi, coba kalian selesaikan dengan cara yang sama tadi, seperti itu. Bisa jadi mungkin dikurangkan dulu, tergantung dari konteksnya ya, tergantung dari soalnya. Tapi kalau tidak ada soal cerita, diberikan langsung soal itu, kita selesaikan langsung. Pada pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan membuat sebuah karya hiasan. Nah, nanti karya hiasan itu harus kita buat sketsa gambarnya dulu ya. Kalian mau buat apa terserah. Nah, buatlah dengan sketsanya dulu. Nah, bahan yang diperlukan atau alat-alatnya, yang pertama adalah kertas gambar, yang kedua lem kertas atau boleh juga lem kayu. Ya, bisa lem kertas atau lem kayu, lalu berbagi biji-bijian. Bisa biji kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada pensil, ada penghapus, dan seterusnya. Jadi caranya seperti pembelajaran yang lalu, ya, kita buat sketsa gambar, lalu kita setelah selesai sketsanya kita tebalkan, lalu kita tempeli gambar tadi dengan biji-bijian. Nah, hari ini kita menggunakan biji kacang hijau, kedelai, jagung, atau yang lain. Pokoknya dia termasuk biji-bijian. Ya, tempelkan di sketsa gambar yang sudah kamu buat tadi, ya, dengan menggunakan lem. Dilem dulu baru tempelkan biji-bijian tadi. Ya, sangat mudah. Jadi di sini kita hanya diperlukan ketelatenan kita dan kesabaran kita ya dalam mengerjakannya. Makanya pelajaran prakarya ini melatih kita untuk bersikap sabar ya. Orang yang tidak sabar tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Makanya semua karya itu kita kerjakan dengan sabar, karena dengan kesabaran akan mendapatkan hasil yang bagus. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang kalimat-kalimat penolakan, kemudian juga menceritakan kembali percakapan yang kita dengar, ya, dan kemudian kita juga belajar matematika dengan penggabungan. Kalau sebelumnya kita hanya belajar penjumlahan atau pengurangan, sekarang kita gabungkan, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membuat karya kita sendiri dengan menempelkan biji-bijian. Baik, saya rasa pelajaran kita hari ini cukup sekian. Sampai jumpa. Bye.